Selamat datang kawan-kawan di channel Alur Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Sekarang kita masuk ke episode 18. Episode 18 dibuka dengan Minjun yang melihat Songi yang mencari-carinya, lalu menghampiri Songi dan mengatakan kalau dia tidak akan pergi kemanapun, meski nyawanya menjadi taruhan. Lalu mereka hendak tidur dan jadi canggung karena harus tidur di satu ranjang. Tentu saja nggak berlaku untuk Songi karena dia sangat agresif dan terus menempeli Minjun. Lalu mereka tidur bersama. Di lain tempat, Jaekyung diinterogasi oleh Hwikyung, detektif dan jaksa. Tapi Jaekyung terus mengelak, lalu pergi. Hwikyung mengejarnya dan mengancam Jaekyung soal kematian kakak tertua mereka, karena Hwikyung mengetahui sesuatu. Kemudian keesokannya, Songi bangun dengan Minjun yang menatapnya, lalu meminta Minjun untuk mengangkatnya dengan kekuatan Minjun. Tapi hanya bisa sesaat saja. Minjun semakin menyadari kalau kekuatannya secara perlahan menghilang. Tapi dia beralasan kalau saat ini dia sedang tidak sehat saja. Lalu mereka kembali pulang dan ketahuan oleh Ibu Songi. Lalu berakhir diceramahi. Tentu saja dibela Pak Mo yang pasti nggak terima kalau Minjun disalahkan. Lalu di rumah, Minjun mengatakan pada Pak Mo kalau dia tidak akan kembali. Pak Mo tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun dia khawatir. Saat makan, Minjun mencoba kekuatannya lagi, tapi tetap nggak berhasil. Kemudian mendengar Songi yang memanggilnya untuk datang dengan teleportase. Di percobaan pertama gagal, di percobaan kedua, Minjun malah tiba di tengah jalan raya. Sementara itu, di lain tempat, Jaekyung diinterogasi mengenai penyekapan mantan istrinya selama 7 tahun. Tapi, didampingi oleh pengacaranya, Minjun terus berdalih dan tidak bisa ditangkap karena bukti yang tidak kuat. Di pinggir sungai, Hwikyung yang sudah diusir ayahnya karena Jaekyung mengenang kakak tertuanya yang sudah meninggal yang memberinya ballpoint perekam di hari kelulusannya. Kemudian Hwikyung mengunjungi kakak iparnya yang disembunyikan di rumah Semi sebagai tempat perlindungan dari Jaekyung. Lalu mendapat info kalau ballpoint perekam yang lain milik kakak tertuanya yang terdapat rekaman suara kakaknya dengan dirinya juga Jaekyung yang di sana mengakui kalau sudah memberikan racun untuk membunuh kakaknya itu melalui minuman yang diberi oleh Hwikyung. Hwikyung sangat sedih akan fakta itu. Dia menjadi alat yang dipakai Jaekyung untuk membunuh kakaknya tanpa menyadari hal itu. Keesokan paginya, Minjun bangun dan mencoba kembali kekuatannya dan berhasil. Lalu menelepon Songi yang sudah berada di butik untuk mencoba gaun pengantin bersama Bokja temannya. Kemudian Minjun kedatangan Yoonjae yang menyatakan restunya untuk Minjun. Kemudian mengajak Minjun untuk meminta restu ayah mereka. Di tengah pembicaraan itu, ayah Songi menyesalkan karena dulu dia meninggalkan keluarganya. Dan karena itulah dia meminta Minjun untuk tidak pernah pergi dari Songi. Hal itu membuat Minjun sedih. Kemudian mereka minum bersama
dan berakhir mabuk, yang tentu aja Minjun menggunakan kekuatannya yang membuat Yunjae terbingung dan takjub. Dan saat Minjun sadar, Yunjae malah meminta agar Minjun menyalurkan sedikit kekuatannya padanya. Kemudian saat makan, Minjun mengajak Songyi ke Namsan Tower, tempat yang ingin dikunjungi oleh Songyi. Mereka pun pergi malam harinya dan memasang gembok cinta mereka. Lalu makan malam bersama di restoran dan pulang. Minjun menyuruh Songyi menunggunya di rumahnya karena dia sedang ada pekerjaan lain. Sambil menunggu, Songyi membaca buku harian Minjun yang ditemukannya. Lalu, di catatan panjang itu, Songyi menemukan kalau Minjun tidak kembali ke tempat asalnya, dia akan mati. Songyi kaget akan fakta itu. Sekarang kita masuk ke episode 19. Songyi mengetahui fakta bahwa Minjun akan mati jika tidak kembali ke planet asalnya. Dan itu membuatnya sedih. Lalu menemui Pak Mo untuk mengonfirmasi hal itu. Songyi sangat sedih saat Pak Mo membenarkan hal itu. Terlebih lagi, makin lama dia kehilangan kekuatannya. Minjun pergi mendatangi Hwikyung yang meneleponnya. Hwikyung yang mabuk dan menyedihkan menyesali kalau dia tanpa sadar sudah menjadi orang yang melenyapkan kakaknya sendiri. Kemudian meminta tolong pada Minjun untuk hal itu. Lalu Minjun pulang ke rumah. Sementara di rumahnya sendiri, Songyi menangis, merenungi fakta yang telah ditemukannya itu. Keesokannya, Hwikyung memanggil Jaekyung ke tempatnya, ke tempat yang sama saat memanggil Minjun. Hwikyung mulai mengancam Jaekyung, tapi Jaekyung dengan gaya khasnya malah menodongkan pistol pada Hwikyung dan meminta rekaman itu. Tapi pistol itu tiba-tiba berpindah tangan pada Minjun yang sudah hadir. Lalu Minjun membawa Jaekyung ke kantor polisi disertai banyak bukti yang mereka miliki. Di depan para wartawan, Jaekyung mengancam Minjun dan Hwikyung menggunakan Songyi yang saat ini mungkin akan meminum racun yang sudah disiapkan Jaekyung. Tanpa basa-basi, Minjun langsung menghentikan waktu dan berteleportase yang menyebabkan kehebohan. Minjun berteleportase ke tempat Songyi yang ternyata sudah meminum racun itu di dalam anggur. Lalu membawa Songyi secepatnya ke rumah sakit dan membuat kehebohan di rumah sakit itu dengan kekuatannya demi menyelamatkan Songyi. Setelah itu, wartawan mengelilingi mereka. Songyi sudah sadar. Lalu segera Minjun membawa Songyi pergi dengan berteleportase ke suatu tempat yang indah, tempat yang tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua saja. Songyi sangat senang, berteriak, mengeluarkan unek-uneknya. Lalu mereka berfotoria bersama, mengabadikan setiap momen kebersamaan, dan berakhir berkeliling menikmati keindahan pulau itu. Kemudian, Songyi mengutarakan perasaannya kalau dia mencintai Minjun. Dia ingin pergi kemana Minjun berada. Sekalipun waktu berputar, dia akan memilih untuk tetap mencintai Minjun. Sementara itu di kota, orang-orang heboh dengan berita Songyi dan Minjun yang menghilang di ruang IGD dan berspekulasi kalau Minjun adalah makhluk mistis yang bisa menggunakan sihir. Sementara di rumahnya, Hwikyung mendatangi ayahnya
yang mencoba menyelamatkan Jae-kyung yang ditahan di kantor polisi. Hee-kyung mengatakan kalau Jae-kyung yang membunuh kakak mereka dan membuktikannya dengan rekaman yang ada padanya. Membuat ayahnya syok tidak percaya. Kita kembali pada Song-hye dan Min-jun yang beristirahat, lalu makan malam bersama. Dan mereka membahas masalah anak. Berapa anak yang harus mereka punya. Dan rumah sebesar apa nantinya yang harus mereka miliki jika mereka punya banyak anak. Bahkan di setiap momen, Song-hye selalu mengambil foto. Malam harinya, Song-hye dan Min-jun menikmati api unggun di tepi pantai sembari melanjutkan pembicaraan mereka mengenai masa depan. Song-hye meminta Min-jun menyanyikan satu lagu yang bisa membuatnya mengingat Min-jun setiap mendengar lagu itu. Mereka menikmati malam yang indah di bawah hamparan bintang di langit malam. Setelah itu, Min-jun melamar Song-hye, memberikan cincin yang sudah dari lama dipersiapkannya. Song-hye sangat bahagia. Itu adalah mimpinya. Tapi kemudian Song-hye mengatakan kalau sudah saatnya mereka bangun dari mimpi ini. Dia akan merelakan Min-jun untuk kembali pulang ke tempat asalnya.